banyak juga, sudah banyak hadir nih Pak. Ini sesaat lagi kita tambah luas nih. 2 menit lagi kita mulai Pak. Ya, siap. Insya Allah kita tunggu. Masih banyak yang di waiting room rupanya. Kak Guntur PP. Saya kemungkinan PP. Ini saya dengan BRI Microfinance. Pertama lihat ini bagaimana kita bisa mengkonekkan nanti para petani di ubi-ubian dengan off-taker akhirnya. Nah ini ada pabrik yang memang satu ekspor, kedua juga dia sudah memproduksi menjadi makanan sampai consumer good dari bahan-bahan ubi ya, misalnya ada ubi Jepang, ada ubi apa gitu kan. Nah kita lihat kalau di sini ada potensi off-takernya kan nanti tinggal kita konekkan dengan para petani yang memproduksi itu Pak Sigit. Mas Sigit posisi di Cianjur apa di mana ini? Mas Sigit juga lagi. Baru mendarat jam 3 tadi pagi. Mendarat Bogor tadi pagi ya. Tadi pagi jam 3. Jadi Mas Sigit ini lagi ternak kambing 15.000 di Jawa Barat ini Pak Kiai Sulaiman. Wow. Jadi lagi kunjungan ke beberapa lokasi kita nih. Intani yang ternak di sana. Intani Jabar. Intani Jabar. 10.000 kita kerjasama Pemprov Jabar ya. Itu. Jadi ya itulah hikmahnya ada Zoom, ada digital, di mana aja bisa tetap komunikasi. Baik Pak Guntur, Pak Kiai Sulaiman dan para Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 9 menjelang lebih dari 10 menit. Nanti kita akan segera mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Intani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi sehat dan makin bahagia dan sejahtera. Bapak Ibu sekalian, amin, yang sudah hadir dari timur Indonesia hingga wilayah barat, sudah ada dari Larantuka, dari Sulawesi Utara, dari NTT, dari Bali, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, semuanya sekarang sangat antusias ingin menyimak inspirasi dari inspirator bisnis kita pagi ini, dari Pak Kiai Haji Sulaiman Effendi. Beliau adalah ketua Intani wilayah Banten, sekaligus juga pengasuh pondok pesantren modern Manahijus Sadat di Rangkas Bitung. Tapi beliau sebetulnya aslinya bukan orang Rangkas nih sebetulnya. Dan luar biasa. Selamat pagi, assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Seperti biasa pagi ini. Seperti biasa, sehat ya. Alhamdulillah. Dan seperti biasa pagi ini kita juga sudah dikawal. Sudah dikawal nih Pak Guntur oleh Ketua Umum Intani, Insan Tani dan Nelayan Indonesia, Kang Guntur Subagja, sekaligus Asisten Staf Sus Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saat ini beliau sedang dalam agenda ke Cirebon. Selamat pagi dan assalamualaikum Kang Guntur. Ya, waalaikumsalam Kang Sigit. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kiai Sulaiman. Sebagaimana namanya Guntur Subagja, mudah-mudahan makin bagja, makin mahardika. Alhamdulillah, amin. Baik, luar biasa ini para peserta kita juga sudah sangat antusias, sudah dari sebelum jam 9 sudah bergabung banyak sekali. Dan kali ini kita akan mendengar dan menyimak serta mengupas mendalami spirit ya, inspirasi bisnis dari Pak Sulaiman Effendi, yang beliau sangat sibuk sebagai seorang pengasuh pondok pesantren. Beliau juga beternak. Beliau juga ini meski pengasuh pondok pesantren sebagai ketua Intani punya keahlian khusus dan kesuksesan dalam beternak sapi dan pedaging ya, berpengalaman ya. Sapi pedaging bukan cuma penggemukan tapi juga pengembangbiakan. Dan beliau luar biasa sama saya, bukan penganut IB, inseminasi buatan, karena hewan juga seperti manusia punya naluri yang harus disalurkan, katanya begitu. Jadi kalau di IB kan katanya gitu, ada yang kurang tersalurkan. Jadi ini juga harus aspirasi ini juga harus ditampung ya, supaya sapinya tidak gelisah, karena seperti itu. Beliau juga mengembangkan
sukses dalam usaha sapi ini dengan sistem budidaya yang herbal atau organik ya, tidak ada campuran kimia sama sekali. Pak Guntur, saya dan tim Intani Pusat sudah berkunjung ke sana juga, luar biasa sambutannya dan peternakannya luas, peternakan dan pesantren yang sangat ramah lingkungan. Wah, masih dalam kondisi lingkungan yang aslinya sebagaimana awal vegetasinya. Terima kasih Pak Sulaiman, luar biasa. Insya Allah kita nanti inspirasi pagi ini dengan bersama para partisipan pagi ini yang tergabung di Zoom. Juga ada yang langsung live di channel YouTube Indonesia Review pagi ini. Baik, Pak Guntur juga luar biasa, yang padat sekali. Kemarin dari Jogja, Solo, sudah sekarang di Cirebon kembali. Malah saya sudah hampir 2 minggu nggak ketemu langsung sama beliau tatap muka ini. Tadi malam dengan teman-teman Intani Jabar juga sudah sampai jam berapa itu. Ada Kang Aden dan semuanya yang ada di sini, selamat pagi. Mari kita buka ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mendengarkan ulasan dan spirit dari Ketua Umum Intani, Kang Guntur Subagja. Saya persilakan Kang Guntur. Baik. Ya, hatur nuhun Kang Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi buat semuanya, buat para peserta yang ikut webinar. Ini ada yang dari Flores, dari NTB, ada yang Aceh, banyak ini dari beberapa daerah di Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada Inspirasi Bisnis Intani yang rutin kita laksanakan setiap hari Rabu. Dan hari ini narasumber kita yang akan sharing adalah seorang tokoh, seorang kiai yang kiai seperti pada zaman dulu. Kiai zaman dulu itu adalah kiainya satu, dia sebagai politisi. Jadi kiai zaman dulu itu mempengaruhi betul warna dunia kenegaraan gitu ya. Kedua juga dia sebagai pengusaha, makanya kiai-kiai zaman dulu itu pasti menjadi tokoh yang menguasai ilmu lengkap, selain ilmu agama, selain ilmu fikih juga ilmu sugih, gitu ya Pak Kiai Sulaiman ini kan, gitu. Jadi Pak Kiai ini kiainya kiai pengusaha, jadi kiai trainer sebenarnya ini kan Pak Haji Sulaiman ini. Kiai yang memang punya talenta dan sense of bisnis yang cukup bagus, sehingga pesantrennya sekarang menjadi salah satu pesantren model yang sukses mengembangkan pesantren secara mandiri dengan pendekatan wakaf dan kegiatan Islami lainnya. Nah, di pesantren Pak Kiai ini sudah ada Bank Wakaf Mikro. Ini saya sudah lihat di latar belakangnya, ini Bank Wakaf Mikro. Itu adalah lembaga keuangan mikro yang digagas oleh Pak Wakil Presiden Kiai Maruf Amin dan dipilih hanya di beberapa pesantren yang kira-kira ekosistemnya mendukung. Dan Kiai Sulaiman adalah salah satu dari sedikit yang memiliki fasilitas Bank Wakaf Mikro, dan ini langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Betul. Jadi SOP dan lain-lainnya luar biasa. Jadi nggak semua pesantren mendapatkan fasilitas Bank Wakaf Mikro. Nah, di samping itu Pak Kiai juga mengembangkan usaha-usaha lain yang di dalam pesantren, mulai dari memenuhi kebutuhan pesantren. Di situ ada kolam ikan, ada air bersih, ada daging, ada ternak, ada sapi, dan lain-lain. Roti luar biasa ini kan, itu. Tentu nanti Pak Kiai akan cerita. Ada resto, Pak. Ada resto. Ada resto juga. Restonya kemarin pakai franchise lagi, chain resto ternama saya tengok ke sana kan. Ini luar biasa gitu. Bahkan pesantrennya Kiai Sulaiman ini punya jalan tol segala. Karena keluar pesantren langsung jalan tol ini. ini. Nah, pesantren ini memang kita harapkan menjadi hub untuk membangkitkan dan mengakselerasi ekonomi kerakyatan, khususnya di tengah pandemi COVID ini. Jadi di tengah pandemi COVID ini banyak ekonomi rakyat, UMKM yang tergerus ya akibat dampak dari COVID. Saya mengulang kembali ya, punya 64 juta UMKM di Indonesia, usaha menengah kecil, usaha mikro kecil dan menengah. Tapi kalau kita breakdown, itu usaha menengahnya itu hanya 0,5%. Usaha kecilnya itu hanya sekitar 2%. Nah, 97,sekian persennya, hampir 8% itu
itu adalah usaha mikro. Jadi 98% dari 64 juta orang pengusaha kecil itu adalah usahanya usaha mikro yang modalnya mungkin nggak nyampe 1 juta gitu kan, di bawah 5 juta, dan saat ini masih bisa memenuhi kebutuhan sendiri terbatas gitu ya. Itu. Nah, yang seperti ini kan sangat rentan. Mereka tidak memiliki akses ke sumber pembiayaan, tidak memiliki akses ke pasar gitu kan, tidak juga memahami tentang manajemen usaha, sehingga kalau ditanya berapa sih HPP-nya, harga pokok produksinya, pasti nggak tahu. Yang dia jelaskan hanya paling, oh iya saya sekarang bikin pisang goreng, saya bisa makan. Cuma itu yang mereka itu. Tapi itu luar biasa. Nah, inilah yang sebenarnya yang sekarang menjadi solusi untuk membangkitkan ekonomi nasional di tengah pandemi. Karena justru yang kecil-kecil ini walaupun dengan sejumlah keterbatasan, mereka yang tetap berjalan. Usaha besar sebagian besar sekarang tidak jalan, ekonomi kita mengalami kontraksi ya. Kontraksi itu bukan hanya menjelang kehamilan, tapi di ekonomi juga ada kontraksi negatif gitu kan, pertumbuhan ekonominya, dan yang menyelamatkan ekonomi kita ini adalah usaha-usaha kecil, khususnya yang mengelola sektor-sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Jadi sektor ekonomi yang tumbuh saat ini adalah sektor yang dibidangi oleh Intani. Jadi Intani sudah hadir dalam positioning yang tepat. Tapi bagaimana kita bisa mengkolaborasikan dan meningkatkan peran Intani lebih besar lagi, baik itu dalam akses permodalan, kemudian akses pasar, inovasi teknologi, dan juga hal-hal lainnya. Nah, Pak Kiai Sulaiman Effendi adalah seorang figur pemimpin ya. Beliau ini presidium dari forum pesantren di Forum Silaturahmi Pesantren Sebanten yang anggotanya 4.000 sekian. Ini sangat luar biasa, dan alhamdulillah 4.750 ya, sangat luar biasa. Alhamdulillah pada menjelang akhir 2020 beliau berkenan untuk membesarkan Intani di Banten. Bagi kami ini adalah satu hal yang luar biasa. Kami mendapat dukungan dan perkenannya Kiai Sulaiman Effendi. Tentu ketika Pak Kiai berkenan menjadi Ketua Umum Intani, beliau sudah punya jaringan yang minimal yang 4.000 tadi, 4.750 pesantren tadi, yang kita ingin jadikan hub untuk pemberdayaan, untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, dan produk turunannya. Itu kan, itu produk turunan dari pertanian itu kan sampai ke kuliner sebenarnya. Mulai dari hal-hal yang dibutuhkan lain, kuliner, kemudian kosmetik, gitu kan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini sangat-sangat luas. Itu. Nah, Intani hadir ingin menjadi konektor ya. Jadi istilah kita itu connecting people, Pak Kiai Sulaiman. Jadi kalau Pak Kiai dulu masih pakai HP-nya Nokia, gitu kan. Nah, Nokia itu dengan tagline-nya connecting people. Bagaimana kita bisa menghubungkan orang, menghubungkan pengusaha kecil dengan sumber pembiayaan, pengusaha kecil dengan pasar, pengusaha kecil dengan mitra, dengan investor, dengan lain-lain. Nah, yang hari ini saya ke Cirebon juga adalah dalam rangka itu. Nah, saya memang seringkali ketika kita merencanakan sesuatu, kita langsung mencari off-taker-nya dulu. Di mana sih off-taker-nya? Sehingga apa? Ketika kita mau menanam, misalnya yang hari ini kami kunjungi, ini salah satu yang kami tertarik. Kemarin kan kita sudah mulai juga mengikuti apa yang dikembangkan teman-teman Intani di Banten, mengembangkan talas beneng. Kemudian di Cianjur Selatan, kemarin kita tim kami ada yang berkunjung ke sana, Cianjur Selatan dan Sukabumi. Di sana sedikit populer adalah ubi Jepang. Ubi Jepang ini 4-6 bulan sudah dipanen, gitu kan? Dan biaya produksinya 1 hektar cukup maksimum dengan operasional itu 25 juta, dan panennya bisa 100-200% returnnya. Nah, ini ketika jumlahnya sedikit tentu pasar lokal bisa menyerap. Tapi kalau kita mau membuat ini masif, nah kita perlu membuka jejaring. Ini pasar ujungnya tuh kemana? Nah, ini yang kami lakukan. Jadi hari ini kita ketemu dengan salah satu industri yang memang dia menyerap ubi Jepang itu.
Nah, mudah-mudahan nanti dari hasil pertemuan ini bisa kita konekkan menjadi satu program kita. Bagaimana kalau pasarnya udah ada, kita kan tinggal memproduksi gitu kan, tinggal memproduksi. Nah, hal seperti ini yang sebenarnya kita lakukan di Intani. Begitu pula ketika Mas Sigit, sekarang kami beternak kambing di bawah tanggung jawab Mas Sigit ini 10.000 di Jabar, Pak Kiai dan rekan-rekan, dan sekitar 4-5.000 itu di Jawa Timur. Jadi kita sudah 15.000. Tapi ternaknya belum mulai. Kemarin Mas Sigit sudah punya beberapa SPK pemesan, gitu kan. Jadi ini nih yang sedang kita lakukan. Jadi sebelum sambil kita mempersiapkan ternak, kita sudah punya PO pemesanan, sehingga ketika ternaknya pada musim kurban udah memenuhi syarat-syarat kurban, kita tidak sulit lagi dengan pasar, gitu kan. Nah ini yang kita lakukan, walaupun effortnya lebih besar. Misalnya kita harus mencari bakalan-bakalan. Nah untuk mengatasi ini ke depan, kami juga sedang menyiapkan model bisnis, bagaimana kita istilahnya mengintegrasikan antara fattening, penggemukan dengan juga breeding. Jadi kita akan mengembangkan peternakan di aspek breedingnya juga. Nah ini yang kita lakukan dan terus bergerak. Alhamdulillah di Intani punya visi yang sama, kemudian di sahabat-sahabat semua yang berjejaring dengan Intani juga punya ini yang sama. Tujuan kita adalah bagaimana kita membangun ketahanan pangan, menjadikan Indonesia mandiri di sektor pertanian, setidaknya untuk memiliki kebutuhan sendiri, dan yang lebih utama lagi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dan kesejahteraannya para petani, peternak, dan nelayan kita yang merupakan sebagian besar penduduk Indonesia. Mungkin itu yang beberapa catatan pengantar saja dari saya. Saya juga ingin mendengarkan gagasan-gagasan besar Pak Kiai Sulaiman Effendi, dan langkah-langkahnya sudah berjalan, dan ini bisa kita duplikasi di tempat-tempat lain. Itu mungkin Pak Sigit, Pak Kiai Sulaiman Effendi. Mangga selanjutnya saya menjadi pendengar, sambil saya izin menikmati empal getong yang sudah siap di depan ini. Silakan lanjutkan. Mangga, Kang Sigit. Ya, baik, terima kasih Kang Guntur. Selamat menikmati dan selamat bertugas. Luar biasa amanah yang sedang diemban ini beliau ini. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, para partisipan, alhamdulillah spirit kita di hari ke hari untuk pengembangan peternakan, pertanian, dan perikanan terus terbuka lebar. Ya. Tidak henti-hentinya kami juga di Intani terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan sektor peternakan, perikanan, dan pertanian ini. Intani sendiri tadi seperti yang disampaikan Pak Guntur, kita juga sudah mengembangkan, mendorong generasi muda di Talas Beneng, kemudian juga saat ini kita juga sudah memulai panen raya 1.000 hektar padi kita yang kita kembangkan untuk ketahanan pangan berbasis pesantren dan komunitas di Ujung Genteng, ya, di Kecamatan Ciracap. Kita tanam 1.000 hektar dan saat ini sudah mulai memasuki musim panen. Alhamdulillah rice mill-nya, pengeringnya juga sudah hampir bisa operasional. Dan sapi kita sudah kembangkan di NTB dan juga di Banten bersama Kiai Haji Sulaiman, serta kita sedang mengembangkan saat ini adalah peternakan domba, ya, yang sedang kita kembangkan. Baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa pagi ini kita ingin mendengarkan paparan dari inspirator kita pagi ini, episode kali ini, dalam bagaimana mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di Provinsi Banten khususnya bersama Ketua Intani wilayah Banten. Ya. Dan beliau juga sebagai Pak Sulaiman, Kiai Sulaiman ini selain sebagai menjabat Ketua Intani Banten, Provinsi Banten, beliau juga seorang pengasuh pondok pesantren yang di dalamnya sekaligus sebagai pelaku pertanian. Jadi beliau bukan cuma sekedar kiai, tapi juga pelaku di industri atau sektor pertanian, khususnya peternakan. Dan di dalamnya sudah sangat lengkap, ya, ada lembaga keuangannya. Lembaga keuangannya ada 2, Bank Wakaf Mikro dan BMT, sudah ada BMT di situ. Di sektor hilirnya beliau juga sudah mengembangkan resto yang menyajikan olahan dari hasil halalan Thoyiban. Baik, nggak sabar kita rasanya sebelum kita
bertanya dan lebih dalam lagi, kita simak paparan bagaimana strategi, apa program kerjanya. Kemarin beliau baru rapat juga tentang penyusunan program kerja Intani Banten, apa upaya-upaya dan apa yang sedang dan sudah dilakukan oleh Pak Kiai ini, khususnya di sektor peternakan. Silakan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guntur yang saya hormati, Pak Sigit yang saya hormati, para peserta yang saya hormati semuanya. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Para peserta webinar yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita di pagi yang cerah ini dalam rangka kita berbagi pengalaman dan berbagi ilmu pengetahuan. Salawat serta salam semoga kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menteladani dan kemudian kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Para peserta yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi. Sebetulnya ini bukan teori bertani, bukan teori beternak, akan tetapi yang saya sampaikan adalah sebagai motivasi, sebagai sugesti daripada spirit agama yang kita yakini, sebagai pesan kitab suci yang kita yakini. Kalau kita bicara tentang peternakan, pertanian, dan perikanan, maka sebenarnya kita ini sebagai hamba Allah, sebagai penduduk bumi ini, telah mendapatkan pesan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengelola alam. Karena alam yang dibentangkan Allah di muka bumi ini adalah sebuah karunia yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, yang wajib kita kelola. Kita, kata Allah, sebagai mustakhlafin, sebagai pengelola, sebagai pemimpin yang wajib kita manfaatkan dan dengan seoptimal mungkin agar sumber daya alam kita ini bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia. Berbicara tentang bertani, beternak, maka ada beberapa peluang yang harus kita sadari. Yang pertama, bahwa kitab suci Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari beberapa ayat dan hadis, intinya bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang beriman, bahkan sebagai manusia, harus banyak bergantung kepada sumber daya alam. Tidak bergantung kepada pasar, tapi bergantung kepada alam. Kalau kita bergantung kepada alam, maka krisis apapun yang menerpa negeri kita, dunia, maka kita akan tidak mudah tergoyahkan. Sehingga
para ulama mengatakan al-fallahu sayyidul bilad. Petani itu adalah rajanya sebuah negara. Jadi petani itu adalah raja di sebuah negara. Wa malikuhul hakiki. Dan dialah penguasa yang sesungguhnya. Apa sebabnya? Karena yang memberi makan, yang menyiapkan makan untuk rakyat itu adalah Pak Petani. Nah, maka dialah sesungguhnya menjadi raja di sebuah negeri. Kemudian dalam beberapa ayat Allah sudah berbicara kepada kita, menyampaikan kepada kita di antaranya ayat yang tadi saya bacakan, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah telah menghamparkan bumi bagaikan hamparan yang luas dan langit sebagai atapnya. Kemudian Allah menurunkan dari langit itu air yang berupa hujan. Kemudian dari air itu akan tumbuhlah buah-buahan. Tanaman-tanaman yang membawa buah-buahan. Rizqan lakum sebagai rizki yang kita konsumsi untuk memenuhi kehidupan kita. Maka dari itu kata Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka dari itu jangan sekali-kali engkau mensekutukan Allah karena engkau tahu betapa Allah sudah menyiapkan segala-galanya untuk kebutuhan hidup manusia. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang mengandung pesan agar kita kembali kepada alam, mengolah alam. Kemudian salah satu ayat yang sangat menarik juga yang sering kita baca dalam surah Al-Waqi'ah. Apara'aitum ma tahrusun? Wahai manusia, apakah kau tidak pernah melihat apa yang kau tanam? Apa yang kau garap? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Ketika engkau bertanam, bercocok tanam, menanam padi, menanam apapun, menanam porang, menanam ubi. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Cobalah kau renungkan wahai manusia. Apakah engkau yang menanam atau aku yang menanam? Artinya ini jumlah bentuk jumlah susunan kalimat bentuknya pertanyaan. Sesungguhnya ini bukan pertanyaan. Ini adalah khobar, informasi kepada kita bahwa ketika kita mengolah alam, kita tidak bisa sepenuhnya menentukan hasil. Kita hanya berkewajiban berikhtiar, berusaha dengan semaksimal mungkin sesuai dengan ilmunya. Tetapi hasilnya di situ ada peranan Allah Subhanahu wa taala. Antum tazra'un am nahnu zari'un? Engkaukah yang menanam atau kami yang menanam? Artinya Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa dalam tanamanmu itu ada andilku, ada andil Allah. Bukan semata-mata peran karya manusia, ilmu manusia, usaha manusia, tidak. Karena bagaimanapun usaha manusia, bagaimanapun canggihnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dalam hal bertanam, beternak, tapi kalau Allah tidak berkehendak, akan lain ceritanya. Inilah beberapa ayat Al-Quran yang mendorong kita untuk menjadi seorang petani, mengolah alam, sehingga alam ini dapat kita maksimalkan, memberikan kontribusi kebaikan buat kita, kebutuhan hidup kita, dan kita sekaligus bisa beramal dari hasil alam itu. Maka dari itu, orang yang banyak mengelola alam, pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya yang kekayaannya berasal dari alam, bertani, beternak,
maka hasilnya tidak mudah, habis begitu saja. Apalagi dia melaksanakan perintah-perintah Allah, mengeluarkan zakat, bersedekah, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bertani beternak adalah perbuatan para anbiya dan Rasulullah SAW. Para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah yang dapat kita baca dari Al-Quran dan sejarah-sejarah. Kita mendapatkan sejarah Nabi Muhammad SAW awalnya sebagai pengembala domba. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali cerita-cerita para nabi itu, mereka awalnya pengembala. Artinya, kalau kita mengembangkan peternakan, pertanian, ini sebetulnya adalah sunnah para rasul. Kita kembali ke sana. Kemudian yang ketiga, yang patut kita sadari bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapatkan kesempatan hidup di bumi Indonesia yang sangat subur. Sangat subur, berbeda dengan negara-negara lain. Kalau kita berkunjung ke daerah-daerah lain, ke Timur Tengah, kita akan melihat tanah yang tandus. Akan tetapi di Indonesia kemanapun kita pergi, kita melihat hamparan hijau karena tanah kita sangat subur. Akan tetapi alam yang subur ini masih banyak yang berbentuk lahan tidur. Tidak terurus dengan maksimal. Akhirnya yang tumbuh adalah tumbuh-tumbuhan yang liar. Tidak membawa manfaat yang maksimal. Contohnya tidak usah jauh-jauh di Provinsi Banten ini. Kalau kita pergi ke Malimping, pergi ke Bayah, pergi ke daerah-daerah. Yang kita lihat adalah bentangan-bentangan tanah yang luas yang belum terkelola dengan maksimal. Alangkah indahnya barangkali kalau alam-alam kita ini, tanah-tanah yang luas ini kita kelola dengan maksimal, rasanya tidak ada kemiskinan lagi di Republik yang kita cintai ini. Kemudian yang keempat, saya menyampaikan juga bahwa kegiatan kita beternak, bertani adalah kegiatan yang membuat kita merdeka. Karena kegiatan ini tidak mengikat kita. Ya, mohon maaf kalau kita sebagai pegawai negeri berangkat jam 7, pulang jam 5 sore. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita ngantor pun demikian. Tapi seorang petani, dia bisa bekerja dari jam 6 pagi, dia bisa istirahat jam 12 siang, bisa istirahat jam 3 sore, bisa dia bekerja sampai jam 6 sore. Sebetulnya orang petani itu adalah orang yang sangat merdeka dalam hidupnya karena dia mengatur dirinya, mengatur alam, bukan dia yang diatur, tapi dia yang mengatur. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang kelima, bahwa bertani ini adalah ladang amal kebaikan, Pak. Saya ingat sebuah cerita di zaman kerajaan Abbasiyah. Cerita anak-anak, tapi ini menarik sekali. Seorang raja pada suatu hari keliling kampung melihat rakyatnya. Kemudian di suatu kampung, suatu pelosok, seorang raja ini melihat orang tua. Sudah bongkok, umurnya sudah 80 tahunan. Orang tua ini menanam pohon zaitun. Dia nanam zaitun. Sang raja kaget dan berhenti memperhatikan pekerjaan Pak Tua tadi. Kemudian sang raja bertanya kepada Pak Tua, "Hai Pak Tua,
kenapa Anda menanam zaitun? Zaitun ini kan berbuahnya lama sekali. Sedangkan Anda adalah syekhun haram, tua renta. Rasanya tidak mungkin Anda bisa memetik buahnya. Sang kakek, sang orang tua tadi tersenyum. Kemudian dia berkata dengan perkataan yang sangat indah. Laqad gharasa man qablana wa akalna. Wahai raja, orang-orang dahulu telah bertanam banyak. Bertanam kurma, bertanam zaitun. Kemudian sekarang kita yang mencicipi. Wa naghrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Oleh sebab itu, wahai raja, hari ini kita bertanam agar dicicipi, dimakan oleh generasi setelah kita. Orang raja itu kaget dan kagum dengan pemikiran sang kakek tadi. Kemudian dia memberi hadiah berupa duit. Kemudian sang kakek terima duit. Kakek itu komentar, wahai raja, di mana-mana pohon zaitun itu berbuahnya setelah 5 tahun. Tapi zaitun saya yang tanam pada hari ini saya tanam dan berbuah hari ini juga. Tambah kagum lagi itu raja. Akhirnya sang raja mengeluarkan duit lagi, ngasih hadiah kepada si kakek itu. Kakek pun menerima. Kakek itu mengungkapkan lagi ungkapan yang sangat mengagumkan. Wahai sang raja, di mana-mana pohon zaitun itu berbuahnya setahun 1 kali. Tapi pohon zaitun saya 1 detik berbuah 2 kali. Akhirnya sang raja panggil pengawalnya. Wahai pengawal, ayo kita jalan. Jangan kita lama-lama di sini. Kalau kita lama di sini, dompet saya bisa habis semuanya isinya. Nah, ini dongeng tapi nampaknya mengandung filosofi yang sangat dalam. Artinya tidak akan sia-sia orang bertanam, tidak sia-sia orang beternak. Kenapa? Karena hasilnya ya bisa hari ini dan bisa untuk masa yang akan panjang. Itu peluang yang kelima, bahwa beternak, bertani itu adalah sebuah ibadah. Karena hasilnya akan dicicipi oleh orang banyak. Kemudian yang keenam, di negeri kita ini peluang pakan ternak sangat-sangat banyak. Jadi pondok pesantren kita ini di mana-mana saya tanami rumput gajah, Pak Guntur. Rumput gajahnya di mana-mana ada. Untuk apa? Rumput gajah itu dibuang, selemparnya dia tumbuh. Saking subur tanah kita. Dan rumput itu adalah makanan pokok kambing, makan pokok kuda, makan pokok sapi. Dan itu makanan yang sangat-sangat bergizi, sangat disenangi oleh para binatang-binatang. Di samping rumput gajah, rumput-rumput liar itu pun juga itu bermanfaat. Saya sering mengatakan kepada tamu-tamu yang datang ke pondok, ke pesantren kita, di mana-mana rumput itu menjadi kendala, menjadi masalah bagi orang. Tapi di pondok kita ini, rumput ini memberikan solusi buat pondok. Karena dengan rumput-rumput yang tumbuh di mana-mana, kita bisa potong itu rumput setiap minggu 1 kali, sebulan sekali. Dan rumput itu kita berikan kepada pakan untuk makan ternak. Nah, jadi pondok kita selalu bersih, Pak. Kenapa? Karena rumputnya dipotong terus. Gak sempat dia panjang, dipotong terus. Pakai mesin, pakai arit dan lain sebagainya. Ini peluang. Yang ketujuh, nah ini saya ingin menyampaikan, menyambung ungkapan Pak Guntur
Pak Sigit tadi, bahwa ulama-ulama dahulu mendirikan pondok pesantren itu hasil karya, hasil usaha. Kiai dengan santri bergotong royong membangun pesantren. Bukan dengan mengajukan proposal ke Pemda, Pak. Sekarang ini udah terbalik. Ustadz berbondong-bondong bawa proposal, bawa map, minta ke Pemda, minta sumbangan. Jadi ini suatu kebiasaan yang sangat buruk. Pesantren harus menjadi contoh. Pesantren bukan hanya sebagai lembaga untuk mengajarkan santri, tapi mendidik santri agar menjadi tangan di atas. Al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairun, itu lebih mulia daripada tangan di bawah, yaitu meminta-minta. Nah, kita harus menanamkan kepada santri, kepada masyarakat, bahwa kita harus menjadi tangan yang di atas. Jangan meminta-minta. Meminta itu hina, tidak baik. Yang mulia itulah yang memberi. Nah, saya ingin pondok pesantren di Provinsi Banten, bahkan di Indonesia ini, ya kita kembali kepada zaman-zaman dahulu. Para kiai itu membangun pondok pesantren, bukan dari bantuan. Tapi kalau kita dibantu, bukan nolak. Gak usah nolak, silahkan terima. Saya menanamkan kepada orang, pada santri bahwa kita dibantu karena maju, bukan maju karena dibantu. Nah, ini penting ini. Dibantu karena maju, bukan maju karena dibantu. Top ini. Kenapa? Keren itu. Ini yang saya sampaikan kepada adik-adik saya, pada kawan-kawan. Kalaupun kita dibantu, kita terima, jangan ditolak. Melarang kita nggak boleh. Tapi pemerintah membantu kita karena kita sudah bekerja. Ada buktinya gitu loh. Nah, bantuan yang seperti ini akan bermanfaat, akan permanen insya Allah. Tapi kalau kita nggak berbuat apa-apa, dibantu, seberapapun bantuan itu akan datang ke kita, akan habis ludes semuanya. Kenapa? Kita tidak punya potensi untuk mengelola bantuan. Kemudian yang terakhir, Pak. Kenapa saya menggerakkan peternakan, pertanian, restoran dan sebagainya, kita olah juga roti. Saya menginginkan bahwa apa yang dimakan, apa yang kita makan adalah sesuatu yang kita yakini bahwa yang kita makan ini adalah halal. Jangan sampai kita makan sesuatu yang kita tidak jelas, kita ragu. Kata para ulama-ulama dulu, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Sekarang ini banyak makanan-makanan yang kita nggak tahu Pak asal usulnya. Kita makan ayam, siapa yang menyembelih? Kita makan daging, siapa yang menyembelih? Tapi kalau daging yang kita makan datang dari Indonesia, saya yakin kalau orang Indonesia orang Muslim, kita sembelih dengan cara Islam, insya Allah halal. Dan juga makanan apa yang dimakan oleh kita juga akan berpengaruh pada dagingnya, Pak. Kita banyak sumber-sumber pakan yang tidak mengandung kimia. Kami menerapkan sudah 12 tahun beternak sapi kita ini tidak makan konsentrat yang mengandung unsur kimia, 0%, tidak ada kimianya. Kenapa? Karena pakan sapi yang kita kelola ini adalah sapi makan dedak yang sudah dicampur dengan ampas kurma. Sehingga sebagian wartawan mencatat bahwa sapi kita ini sapi herbal. Ini bukan bahasa saya, itu bahasanya wartawan, Pak. Sapi herbal. Kenapa? Makannya ampas kurma. Apa khasiatnya? Di antara khasiatnya satu, kandang tuh nggak bau, Pak. Kandang sapi kita ada dalam pondok pesantren. Di satu kampus. Kandang sapi dengan asrama santri satu kampus.
tapi tidak menimbulkan bau. Kenapa? Karena sapi kita makannya makanan yang baik. Tidak ada unsur kimia, tidak ada unsur limbah, tapi dedak yang dicampur dengan ampas kurma, sehingga pakannya baunya bau kurma, wangi. Sehingga kandang pun tidak bau. Hanya 20 meter antara kandang sapi dengan asrama santri, tapi tidak ada yang mengeluh bahwa kandang itu bau. Dan tamu-tamu pun juga tidak ada yang mengeluh. Nah, inilah perlu kita memperhatikan makanan kita, Pak. Kalau kita perhatikan dalam struktur bahasa Arab, dalam kalimat bahasa Arab, bahwa makan, apa yang kita makan itu namanya al-ghiza. Al-ghiza. Nataghazza. Nataghazza itu artinya makan. Yang kita makan itu al-ghiza. Ghiza itu bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia, namanya gizi. Artinya, apa yang kita makan itu tidak sekedar mengenyangkan perut, tapi dia mengandung gizi. Artinya, halalan bukan sekedar halal, tapi thayyiban, dia baik. Kenapa dia baik? Karena dia mengandung gizi. Maka dari itulah para pendengar, pada pemirsa, pada peserta yang saya hormati, itulah yang melatar belakangi saya di pondok kita ini menggerakkan peternakan. Dulu domba, sapi, tapi sekarang saya fokus kepada ternak sapi. Sudah berjalan 12 tahun, alhamdulillah berkembang sampai hari ini, dan sangat memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pembangunan pondok. Kemudian perikanan, kita coba beternak. Kita ternak, sekarang ada ternak namanya pakai terpal, tidak butuh tempat yang begitu luas. Ada ternak lele, ternak ikan nila, ternak ikan patin. Dan makannya tidak kita bergantung pada makanan yang ada yang mengandung kimia. Tapi limbah-limbah santri itu kita berikan kepada ikan, sehingga ikan yang kita beri makan dengan makanan yang baik, maka rasanya pun akan berbeda. Ya, Pak Sigit bisa membedakan ya, rasa ikan yang ada di pondok kita dengan ikan yang ada dimakan dengan makanan yang mengandung kimia akan berbeda. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebagai umat beragama, sebagai muslim, bahwa makan itu tidak hanya sekedar halal, tapi harus thayyib. Kemudian kalau udah halal dan thayyiban, nanti dia akan mengandung berkah, membawa berkah dalam hidup kita, membawa kebaikan, kesehatan. Karena sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul karena unsur makanan yang kita makan itu kadang-kadang tidak sehat. Maka dari itulah kami saat ini membuka namanya kuliner resto. Namanya Syarifah Resto. Insya Allah pada hari ini Pak Sigit, nanti siang akan dibuka pertama kali. Tapi intern dulu, hanya dikonsumsi oleh santri dan para tamu pondok. Dan insya Allah nanti hari Jumat kita akan soft launching. Kemudian nanti minggu berikutnya kita launching mengundang tamu-tamu dari luar. Siap diundang nih. Selamat Pak Kiai, restonya. Selamat. Siap Saya sama ya Mas Sigit ya. Ya, siap. Iya, terima kasih. Ini pertama di Banten, Pak. Kita bekerjasama dengan suatu perusahaan yang sangat memperhatikan tentang kebersihan, tentang syariat. Saya kagum betul. Dan saya menggerakkan pondok-pondok pesantren seprovinsi Banten untuk bergabung dengan mereka agar kita bisa memberikan contoh makanan yang bersih, betul-betul kita yakin itu akan bermanfaat untuk kesehatan kita. Kemudian Pak Guntur, saya selama menjadi ketua FSVP sejak di kabupaten, di provinsi Banten, dalam membina pondok-pondok pesantren, kawan-kawan yang lain ini, ada beberapa kendala yang saya hadapi Pak Guntur. Kendala yang pertama itu adalah kita ini banyak yang tidak istiqomah.
Kita berternak rajin, awalnya 1 tahun kita kendor. Nah, ternak ini nggak bisa pasang surut, Pak. Dia harus stabil. Karena ternak itu makhluk hidup, kita harus perhatikan dia dengan maksimal. Hari ini kita perhatikan dia 3 jam kita melihat dia, besok 1 jam itu sudah berbeda. Nah, karena ternak itu butuh perhatian kita. Apalagi sebagai pimpinan pesantren, ya kita menggerakkan ya santri, menggerakkan asatid untuk punya perhatian yang besar kepada peternakan. Kemudian yang kedua, Pak, ini kita kurang sungguh-sungguh. Apapun pekerjaan kita di dunia ini, kalau nggak sungguh-sungguh maka tidak akan membawakan hasil yang maksimal. Yang selanjutnya, kita selalu nggak disiplin, Pak. Nggak disiplin. Ada beberapa peternak sapi, kambing, dia mulai beternak. Saya sering lihat, saya suka belajar. Apa yang terjadi? Penggemukan sapi, tapi sapinya nggak gemuk, malah kurus. Tambah bulan tambah kurus. Nah, saya pernah menemukan suatu lembaga dibantu oleh sebuah institusi juga, dibantu. 5 bulan sapinya diambil lagi. Kenapa? Nggak tambah gemuk, tambah kurus. Daripada mati saya ambil lagi aja katanya. Nah, ini contohnya kita. Berarti dia mengurusi, Pak, bukan mengemukkan. Mengurusi sapi. Mengurusi sapi. Nah, ini disiplin. Artinya apa? Kalau sapi itu makannya 15 kilo 1 hari, kalau saya terapkan, saya kasih 20 kilo makannya. Nah, teorinya, sapi makan pagi, makan sore. Saya tidak. Sapi itu dikasih makan setiap saat. Tidak boleh kandang itu kosong rumput. Malam kita kasih. Jam 8 malam kita kasih. Subuh kita kasih makan. Nah, kalau begitu tidak mungkin sapi itu kurus. Karena dia makan terus. Nah, dia duduknya itu ketika kekenyangan. Bukan kehabisan makanan. Ya, sapi itu duduk tidurnya sapi itu karena kekenyangan, bukan karena habisnya makanan. Artinya, kalau domba, sapi, makannya banyak dia pasti gemuk. Ikan juga sama. Kenapa ikan gagal, banyak orang gagal? Karena pakannya kurang. Lele itu makannya kurang, dia makan temannya. Nanam 1000, panennya 400. Kenapa? Sebagian dimakan temannya. Tapi kalau makannya kenyang, lele itu panennya paling turun 10%. Mungkin mati. Tapi nggak sampai 50%. Kenapa? Dia kenyang terus. Nah, kiatnya inilah istiqomah, disiplin, kesungguhan. 3 inilah kendala yang kita dapat di lapangan, Pak. Sehingga banyak kawan-kawan awalnya rajin, kemudian kendor. Padahal ikan, tanaman, binatang, ternak, semuanya makhluk hidup. Dia punya kebutuhan makan. Tanaman butuh pupuk. Sapi butuh makanan. Ikan butuh makanan. Butuh perhatian daripada kita. Karena dia makhluk. Nah, inilah barangkali kendala yang kita hadapi selama ini. Maka saya saat ini, Pak Guntur, Pak Sigit, mengajak beberapa pondok pesantren memulai beternak. Saya bimbing, kiatnya adalah kesungguhan. Perhatian yang penuh kepada apa yang kita kerjakan, karena apapun yang kita kerjakan dengan kesungguhan, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal. Maka dari itu, di pondoknya alhamdulillah Pak, kita beternak, kita bertani, lahan-lahan yang kosong kita tanami. Dan pondok-pondok pesantren saya yakini di Provinsi Banten ini banyak pesantren yang punya tanah, punya lahan kosong. Ayo lahan-lahan kosong ini kita maksimalkan, kita optimalkan sehingga tidak ada sejengkal tanah yang tidak bermanfaat di pondok pesantren atau di kampung-kampung ataupun di tengah-tengah masyarakat. Saya kira inilah yang kami lakukan di pondok pesantren di Provinsi Banten. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan motivasi. Kami tidak punya teori, tapi hanya punya semangat.
Mudah-mudahan semangat ini dapat kami tularkan kepada kawan-kawan yang lain sehingga memberikan manfaat untuk kemajuan pondok pesantren, kemajuan umat dan kemajuan bangsa. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, aplaus dulu nih, sempol nih buat Pak Kiai nih ya. Aplaus luar biasa. Pak Kiai luar biasa. Luar biasa ini banyak quote-nya, banyak, Masya Allah. Ini saya mendengarnya jadi adem gitu ya. Habis ketemu dengan para peternak begitu yang mengeluh pakan harga mahal, bakalan harga mahal. Ya. Ternyata ibadah ini kan. Ibadah ketemu Pak Kiai jadi adem gitu. Oh iya, banyak gitu ya. Aduh, alhamdulillah Pak Kiai. Luar biasa tadi ya. Beberapa kuncinya, pertama kita jangan bergantung kepada pasar, justru bergantunglah kepada alam. Sehingga kalau pasar terjadi goncangan kontraksi, kita masih bisa menikmati hasil. Nah, luar biasa ini. Nah, gitu ya. Kemudian kalau jadi pesantren itu bukan maju karena dibantu, tapi dibantu tuh karena sudah maju. Itu saya sependapat banget itu. Kalau sudah maju, banyak yang pengen bantu. Tapi banyak ya, mohon maaf ya. Ada beberapa pihak yang justru kalau mengundang tamu itu dibawa ke bangunan yang belum selesai, Pak. Maksudnya biar diselesaikan sama tukangnya ya kan, saya bukan tukang ya kan gitu ya. Baik, Yai. Harus istiqomah, konsisten, disiplin dan sungguh-sungguh. Tapi sebelum saya lempar diskusi ya, pertanyaan Kang Guntur juga sudah dari tadi gemes pengen nanya nih di komentar. Kemudian silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin chat bisa raise hand, angkat tangan atau tulis di kolom chat. Ini di kolom chat sudah ada beberapa yang sudah bertanya. Sebentar sebelum ke sesi diskusi saya tanya dulu Pak Kiai, pesantren Pak Kiai itu namanya pesantren apa? Di mana? Berapa luasnya? Berapa warganya ini? Coba. Ayo Pak Kiai. Langsung Pak. Saya yang nanya ini. Ya. Pesantren kita namanya Manahijus Sadat. Manahijus Sadat. Nama agak asing, Pak. Tapi kata Pak Guntur betul, pesantren ini punya jalan tol. Apa tergusur jalan tol, Pak? Di samping pesantren ada jalan tol, Pak. Oh, samping tol. Ya. Dulunya mah mewah Pak ya, mepet sawah. Sekarang mepet tol. Ya, mepet tol. Ya. Mepet tol. Berapa luasnya, Pak? Luasnya sekarang 15 hektar, Pak. 15 hektar. Santrinya berapa, Pak? Santri 700. Guru 95 orang, Ustaz. Guru 95 orang. Semuanya tinggal dalam pondok. Semuanya tinggal dalam kampus ya. Tidak ada yang di luar. Pak Kiai enggak ini, Pak. Ini kan tadi sapi butuh perhatian. Ikan butuh perhatian. Pesantren butuh perhatian. Santri butuh perhatian. Istri juga butuh perhatian. Gimana bagi perhatiannya itu, Pak? Itulah keindahan hidup, Pak, sebetulnya. Ya, jadi dulu Kiai mengajarkan saya begini, Pak. Kalau kita menekuni satu pekerjaan saja, itu ada kejenuhan. Maka kita perlu namanya rohah, istirahat. Istirahat bagi santri itu adalah al-intiqal min amalin ila amalin. Pindah dari suatu pekerjaan kepada pekerjaan lain. Itu istirahat. Saya mengajar, itu lelah. Habis ngajar saya ke kandang kuda. Lihat kuda saya senang, Pak. Capek hilang. Kudanya besar sekali itu kudanya. Dari kandang kuda lihat sapi, lebih senang lagi. Sapinya gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Pergi ke kandang tempat ternak lele. Lelenya seger-seger. Kita senang terus, Pak. Nah, ini membuat kita sehat. Imun kita kuat. Kenapa? Kita senang terus. Kita istirahat terus. Nah, kita bagi, Pak. Kemudian tentunya bukan kita segala-galanya. Ada penanggung jawab masing-masing. Santri ada direkturnya. Ikan ada penanggung jawabnya. Ya, kita hanya evaluasi saja lah, Pak. Bukan segala-galanya kita, bukan. Kita memantau-mantau saja. Terima kasih. Terus ada lagi lembaga keuangan mikro, ada Bank Wakaf Mikro, ada BMT. Bagaimana itu? Kemudian mengawasi dan kontribusinya? Kalau BMT ini kan untuk intern, Pak. BMT itu mengelola keuangan untuk kebutuhan penghuni pondok pesantren. Itu sistemnya BMT.
semua keuangan masuk BMT. Itu untuk intern pondok pesantren. Kalau bank mikro ini melayani masyarakat sekitar pondok pesantren. Masing-masing berbeda pengelola. Ada manajernya masing-masing, ada manajer BMT, ada manajer bank mikro. Ya saya hanya memantau saja, mengevaluasi saja. Apabila ada kejanggalan-kejanggalan yang tidak lancar, kita lancarkan gitu, Pak. Itu Baik, perbedaan. Saya pengen mengkonfirmasi, Pak. Pengen mengkonfirmasi biar partisipan juga mengetahui. Berarti dalam satu kawasan yang 15 hektar itu ada pondok pesantrennya dan santri dan ustadznya tinggal di dalam pesantren. Kemudian pesantren memiliki unit usaha. Yang pertama sektor peternakan sapi. Iya. Kemudian budidaya ikan, lele, dan patin, dan mujair. Begitu Pak ya? Kemudian ada juga resto dan kafe. Ya. Begitu Pak ya? Ada lagi sektor keuangannya, BMT dan Bank Wakaf Mikro. Begitu Pak ya? Ya. Apa masih ada lagi yang kurang? Di pondok kita sudah berjalan 13 unit usaha. 13 unit usaha. Ya. 13 unit usaha. Nah, apa saja tuh Pak? Termasuk laundry barangkali enggak? Laundry masuk. Masuk laundry. Ada laundry, ada warung amal, ada kantin santri, ada santri mat putra, santri mat putri, ada wartel, ada roti. Totalnya ada roti. 13 unit usaha. Iya. Itu ada wisma juga, Pak. Oh ya, iya betul. Tamu. Ya. Sapinya sekarang berapa ekor, Ustaz? Oke. Sapi sekarang ini sudah mencapai 50 ekor. 50 yang sekarang. Karena sapi ini kita bagi, Pak. Iya. 50 ekor sapi Bali, 50 ekor sapi limosin dan simental. Nah, untuk limosin simental ini kita belanjanya sekarang. Sudah belanja kita. Sudah ada 50 ekor. Untuk Bali kita belanjanya bulan puasa. Kenapa? Karena kalau kita lama-lama merawat sapi limosin, sapi simental, ini pertumbuhan badannya akan banyak sekali. Tapi kalau Bali kita nggak perlu lama-lama, karena dia nggak tambah gede dia, hanya paling tambah buncit perutnya aja, tambah gemuk aja. Dia tidak nambah panjang badan tidak, karena Bali itu ya segitu-gitu aja sapinya, nggak nambah gede, nggak kayak limosin gitu Pak. Ya. Maka limosin kita perlu agak lama, 5 bulan atau 4 bulan. Kalau Bali cukup 1 bulan aja di kandang. Baik, nah, Pak. Kita sekarang sudah memenuhi limosin, sudah penuhi. Tinggal Bali nanti bulan puasa kita memberangkatkan orang ke Bali untuk belanja. Ya, baik. Ini di sini juga ada teman-teman Bali juga nih. Mudah-mudahan bisa seperti ini. Baik, sebelum kita bicara mengulik tentang teknik budidaya yang Pak Kiai Sulaiman tadi sampaikan sedikit ya, herbal dan pakan sebagainya. Kita pengen tahu sih Pak model bisnisnya, dari mana dapat modal, kemudian kemana jualnya, berapa lama penggemukannya, seperti apa Pak Kiai? Pondok pesantren ini kan sebetulnya Pak tidak punya modal untuk usaha Pak ya. Untuk sapi sekitar 100 ekor yang biasa kita kelola, 100 sampai 120 ekor, ini membutuhkan modal 1,6 M. Tiap tahun. Untuk 100 ekornya ya? Ekor ya, sampai 120 ekor. Ini pengalaman Pak ya? Ya Pak, silakan. Kita butuh modal 1,6 M. Pondok nggak punya kas seperti itu Pak, sejumlah itu nggak punya. Nah, kita kadang-kadang kerjasama dengan bank, ada program KUR Pak. Tapi KUR ini ada batasnya, 2 tahun nggak boleh lanjut ya, diputus sama bank, karena itu aturan. Maka ke bank ini kita nggak bisa lanjut Pak. Akhirnya kita sekarang ini mengajak kawan-kawan yang punya dana pribadi. Siapa yang berminat ayo kita ajak kawan-kawan yang percaya ayo menanam modal ke pondok pesantren. Itu yang kita lakukan sekarang. Dan alhamdulillah setiap tahun ada terus Pak. Belanja bakalannya dari mana Pak Kiai? Iya. Pengadaan bakalan. Kalau bakalan ini, kalau Bali kita masih ke Bali Pak.
Karena kalau kita beli sapi Bali di Indonesia, di Jawa Barat atau di Banten, harganya udah mahal. Itu namanya kita itu sapi Bali perantauan, Pak. Sapi Bali perantauan. Ya. Bapak langsung dari Balinya kan? Ya. Kalau sapi Indonesia, sapi kita, sapi lokal di Tangerang banyak. Limosin di Tangerang banyak. Tapi saya minggu kemarin mencoba ke Jawa Timur, Pak, ke Jawa Tengah. Ternyata Jawa Tengah itu jauh lebih baik harganya. Di bawah harga di Tangerang. Dulu awalnya kita pernah belanja di Jatinangor. Itu sekitar 3 tahun kita bolak-balik di Jatinangor untuk belanja sapi. Kemudian ada di Tangerang, lebih dekat kita di Tangerang. Tangerang sampai 8 tahunan, Pak. Kita belangkan di Tangerang. Kita punya mitra. Tapi sekarang kita coba di Sukorejo. Sukorejo itu ada pasar sapi, Pak. Itu pilihannya banyak sekali dan harganya sangat miring sekali. Itu yang kita lakukan, Pak Sigit. Masa pengemukannya berapa? Masa penggemukannya ya untuk sapi, tadi itu sapi limosin itu perlu ya 5 bulan atau 4 bulan. Biar dia punya kesempatan untuk menggemukkan badannya. Karena sapi datang tuh kurus biasanya, kita normalkan dulu, kita gemukkan sekitar 2 bulan. Jadi 4 bulan, Pak. 4 bulan. Dan kandang kapasitas berapa sekarang, Pak? Kandang sekarang ini kapasitas 100 ekor. 100 ekor. Tahun kemarin karena banyak pesanan, kita menyimpan sapi itu sampai 120. Terpaksa kita buat kandang darurat, Pak. Karena permintaannya cukup bagus. Kata orang pandemi permintaan sapi akan menurun. Ternyata tidak menurun, Pak. Nambah. Pak. Ya. Jadi ini kenyataan. Nyambung ke penjualan selama ini berarti tidak ada masalah, Pak ya? Penjualan hampir tidak ada masalah karena kita di Banten ini ada namanya FSPP, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren. Pondok-pondok yang besar itu butuh sapinya banyak, Pak. Contohnya Darul Qolam. Darul Qolam itu kan santinya 6.000. Dia itu butuh sapi sekitar 50 ekor 1 tahun, Pak. Lebaran haji. Saya minta aja lah jatahnya Kiai, saya bilang minta 15 saja ke pondok kita, udah cukup deh. Yang lain silakan kepada yang lain. Itu adalah Latansa. Latansa itu butuh sapi 40 ekoran tiap tahun. Ya, dia ngambil ke kita 12. Itu hampir rutin. Dan banyak pondok-pondok lain, ada yang ngambil 5, ngambil 6, ngambil 3, dan ada yang rutin, Pak. Kadang-kadang dia nggak datang ke pondok, dia pesan saja. Saya butuh harga sapi yang harga sekian. Dia transfer duit, kita kirim sapi. Nah, ini saling kepercayaan antara pondok dengan pondok. Saya kira inilah fungsi ukhuwah antara pondok pesantren se-Provinsi Banten. Bahkan sekarang, Pak, tahun kemarin itu Pemkab Bogor itu sapinya 8 ekor dari kita kirim kabupaten, kantor Bupati Bogor di Cipinang, ya. Kita yang ngirim sapinya. Mereka pengen sapi Bali semuanya. Sapi Bali. Baik, berarti kalau selama ini penjualan khusus pada momen kurban, Pak ya? Iya. 12 tahun ini kita fokus di kurban, tapi untuk tahun ini dan ke depan saya dengan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lebak sudah berkomitmen bahwa pondok kita akan melayani kebutuhan RPA, Pak. Rumah potong hewan. RPH. Rumah potong hewan. Ya. Jadi RPH Lebak insya Allah akan ngambil sapi di kita insya Allah tiap minggunya, Pak. Nah, sehingga cash flow kita nanti bulanan bukan tahunan. Nah, ini kemajuan kita sekarang ini karena saya punya kepala unit usaha ini orangnya lebih maju berpikirnya. Saya tampung pendapat dia dan kita sounding kepala dinas dan Kadis menyambut dengan sangat terbuka untuk kita dimasukkan kepada melayani kebutuhan RPH. Baik. Tadi Pak Kiai menyampaikan pakannya. Wah, ini banyak sekali yang penasaran dengan pakan. Pertama, jenis pakannya ya, sumber HPT-nya dari mana, jenis rumput apa, ditambah lagi konsentratnya tadi kok ada
ampas kurma lah, dari mana kurmanya gitu ya, bagaimana mendapatkannya. Kemudian yang bertanya lagi, bagaimana ini Pak, Bapak ini konsepnya memberi makan sepanjang masa gitu ya, hingga mereka tertidur duduk karena kenyang, bukan duduk karena habis makan. Apa itu nggak ngaruh terhadap kos operasional Pak? Kira-kira seperti gimana Kiai? Yang mahal itu kan konsentrat Pak, yang mahal. Konsentrat itu kita kan pakai ampas kurma. Ampas kurma itu sekarang kita beli 2.800 per kilo. Masih di bawah harga konsentrat biasa. Itu 234 Pak harganya. Konsentrat 3.400. Kita beli 2.800. Kemudian konsentrat ini kita berinya di jam sarapan pagi Pak. Jam 8 sampai jam 10 itu sarapan sapi. Itu makannya dari ampas kurma dengan dedak itu. Kira-kira 1 ekor itu minimal dia 1 kilo. Maksimal 5 kilo. Tergantung sapi apa. Kalau limousin lebih banyak makannya. Kemudian ini makan pagi Pak. Kemudian nanti jam 2 siang itu masuk rumput Pak. Nah rumput masuk sampai sore sampai malam. Dan itu tersedia di sekitar pondok Pak ya? Sekitar pondok tersedia karena ada lahan kita kan cukup luas. Kalau kurang kita ngambil keluar Pak. Ya. Karena banyak pekarangan orang yang kita booking Pak. Itu ada kampus Latansa itu udah kita booking itu. Pokoknya kampus ente saya bersihin saya bilang. Saya kirim tukang arit, tukang potong rumput pakai mesin. Insya Allah kampusnya bersih. Dia terima kasih pada kita Pak. Karena kampusnya bersih. Itu kampus itu 25 hektar Pak. Latansa itu. Latansa, betul. Kalau kita habis rumput di pondok ini kita membersihkan Latansa. Kita membantu Latansa membersihkan dia, kita dapat rumputnya, Pak. Simbiosis mutualisme. Iya. Baik. Kalau habis juga kita terpaksa beli, Pak. Terpaksa beli. Jadi beli itu terpaksa ya? Terpaksa. Kalau udah habis udah beli. Kita punya rekanan juga di Lebak ini ada perkebunan tingles, itu luas banget, puluhan hektar. Dia sapinya nggak seberapa, dia punya kebun rumputnya itu luas banget. Kita hanya beli harganya 200.000 per kilo. Kita butuh 1,5 ton tiap hari. 200.000 per ton? 200 perak per kilo. Oh, 200 per kilo. Ya, per kilo. 200 perak per kilo. Oke, baik. Baik ya, ini banyak yang sudah bertanya, ini penasaran. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung video dibuka ya. Kemudian boleh saja lewat kolom chat. Tapi kayaknya tadi Pak Guntur udah penasaran banget itu udah pengen mengupas. Ini banyak quote-quote yang layak untuk dicatat dan di blow up deh kayaknya, diviralkan ini. Pak Guntur silakan. Borong Pak Sigit semua ini. Monggo Pak Guntur. Siap. Makasih Pak Sigit, Pak Kiai, ini sangat luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Sulaiman Effendi adalah membukakan pikiran dan hati kita bahwa bertani, beternak, dan mengelola ikan itu adalah beliau menyebutnya bukan usaha, ini ibadah. Dan itu kewajiban dari merawat alam. Bahwa kemudian menghasilkan uang seperti Pak Kiai yang banyak itu adalah efek sampingnya aja, gitu kan? Bonus Pak, itu bonus. Bonus, gitu bukan kan? Bukan tujuan. Betul. Nah ini mungkin dari bagian dari hubungan kita dengan yang di atas sesama manusia dan juga alam. Nah filosofi inilah yang sebenarnya harus kita miliki oleh para petani, peternak dan nelayan kita. Betul. Jadi kita ini hanya melakukan ikhtiarnya. Dan tentu sudah didesain apa yang akan hasilnya kalau kita optimal. Nah, dengan begitu tidak ada lagi istilah kalau kita bertani itu rugi. Nggak ada. Nggak ada ruginya, Pak. Nggak ada rugi. Untung kan? Terus, Pak. Masa ibadah rugi gitu ya? Kan logikanya emang nggak mungkin ibadah kok rugi gitu ya. Apalagi nelayan nggak ada istilah rugi. Nanam ikan aja enggak, kan tinggal ngambil doang kan. Iya kan? Itu. Nah, ini filosofi dasar. Jadi filosofi dasar sebenarnya inilah yang harus menjadi saya selalu mengulangnya core ekonomi Indonesia, sumber daya alam, pertanian ya, dan perikanan dan peternakan.
Karena apa? Pak Kiai itu sudah menyampaikan Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang subur makmur. Subur. Itu yang kata Kus Plus nanam tongkat aja jadi pohon gitu kan. Itu kan ini luar biasa ini kan. Nah, jadi kita mari rekan-rekan apa yang disampaikan Pak Kiai Sulaiman ini adalah ruh dari apa yang harus dilakukan oleh Intani dan juga sahabat-sahabat para petani, termasuk nelayan dan peternak. Jadi ruhnya di sana. Nah, dengan pendekatan itu akhirnya muncullah sejumlah inovasi. Kita harus merawat alam yang lebih baik. Muncullah di situ inovasi, misalnya teknologi pertanian. Teknologi pertanian bukan hanya alat mesin. Teknologi yang dilakukan Pak Kiai, misalnya mengolah pakan dengan mencampur kurma, ini juga sangat luar biasa. Hasilnya lebih bagus, harganya lebih murah. Ini kan sangat-sangat luar biasa. Nah, ini adalah inovasi. Inovasi yang betul-betul bisa menjadi nilai tambah buat perekonomian kita. Nah, yang kedua, di pertanian ini, termasuk peternakan dan perikanan, apa yang dilakukan tidak bisa dilakukan sendiri. Selalu akan memberikan impact, social impact dan economic impact. Dampak sosial dan dampak ekonomi bagi yang lainnya. Ya. Nah, Pak Kiai beternak di luar misalnya mensuplai pakan dari dalam, Pak Kiai juga bisa mencetak lapangan kerja para petani khusus rumput gajah, rumput odot gitu kan. Itu. Apalagi rumputnya juga banyak kan ditanam. Orang tinggal ngarit aja juga bisa jadi uang, dijual Rp200 per kilo kan gitu kan. Ini kan bisnis yang luar biasa, butuhnya 1,5 ton. Ya kan, Rp200 per kilo butuhnya 1,5 ton, berarti ada 300.000 per hari yang bisa mencetak penghasilan bagi para petani lainnya, rumput misalnya. Itu, begitu pula di hilir. Di hilir, industri pertanian itu harus selalu memberikan ini. Berbeda dengan industri-industri yang bisa dikerjakan hanya sendiri. Jadi memang pertanian adalah sesuatu yang bisa menggerakkan banyak orang. Jadi apa yang digarisbawahi Pak Kiai tadi sampai 7 atau 8 atau 9, banyak sekali itu. Substansinya adalah substansi yang sangat fundamental, itu yang harus menjadi pijakan untuk kita semua. Mungkin itu sedikit Mas Sigit catatan dari saya, yang pasti ini sangat luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi Pak Kiai Sulaiman, tidak hanya bercerita tentang teknis peternakan, tetapi yang sangat fundamental, filosofis, dan substansial. Saya kira ini yang dapat memotivasi kita semua untuk harus bahwa beternak, bertani, menanam, merawat alam itu adalah harus, gitu kan, harus dilakukan. Jangankan menanam sesuatu yang memang untuk dimakan. Wong sekarang tanam janda bolong aja bisa ratusan juta per pohon kan, itu kan luar biasa itu kan. Itu. Nah, artinya apa? Di sektor ini adalah banyak peluang yang besar. Walaupun janda bolong ini dipersoalkan oleh orang Jawa, Pak Kiai. Karena itu bahasa aslinya itu ron, do, bolong. Jadi ron itu daun, do itu jadi, gitu kan? Pada ya, do itu pada, kemudian bolong. Jadi daun pada bolong. Kenapa diterjemahkannya jadi janda bolong, gitu kan? Rondo, tapi, soalnya rondo. Rondo ya. Tapi itulah brand yang ternyata bisa mengangkat para petani-petani kita di Cipanas, di Lembang. Mereka yang tiba-tiba mendapatkan penghasilan lebih ketika masa pandemi, pohon-pohon kategori monstera seperti janda bolong tadi itu ternyata jadi favorit karena sedikit bisa mempengaruhi psikologi melihat keindahannya sehingga mereka punya imunitas yang bagus. Jadi di pertanian itu banyak manfaatnya. Tidak dimakan pun, hanya dilihat aja, dinikmati, itu juga memberikan manfaat yang luar biasa. Pak Kiai juga tadi lihat, hanya lihat kuda aja udah bisa fresh gitu kan. Itu Pak Kiai mungkin catatan dari saya. Mas Sigit, mangga silakan dilanjut. Baik, terima kasih Kang Guntur, Masya Allah. Ya ini Pak Kiai ini memang bikin lupa gitu ya. Karena saya baru pulang dari peternak ini, baru pulang betul ya. Memang banyak sekali yang diomong itu bukan spirit optimisnya. Yang diomongin pasti kendalanya, aduh Pak nggak bisa, bakaran lagi mahal, aduh Pak ini HPT saya nggak punya hijauan, aduh Pak, banyak sekali. Tapi kalau mendengar seperti ini, rasanya
Nah, kalau kamu beternak, aku yang menghidupkan atau kamu yang menghidupkan sapi itu. Kan kalau aku menghendaki sapinya mati nggak gemuk-gemuk ya bisa kan gitu ya. Jadi ibadah mana bisa rugi. Ini memang beda spirit di awal. Baiklah Pak Kiai, ini masih sudah banyak yang penasaran dengan Pak Kiai ini. Ini selamat pagi, assalamualaikum Kang Silahudin. Silahudin ini juga pengelola unit usaha pesantren ini, luar biasa ya. Itu beliau Binwangen ada 2 bos. Pak Salahuddin bertanya, menarik sekali pemeliharaan sapi dengan pakan dedak dan ampas kurma yang dilakukan oleh Pak Kiai. Ya, pertanyaan kami adalah untuk komposisi ampas kurmanya sendiri perbandingan dengan dedaknya berapa Pak Yai? Kemudian karena di pondok kami sampai hari ini pemeliharaan sapi kendalanya di sapronak, sarana produksi ternak. Kemudian ampas kurmanya bisa dapat dari mana? Begitu Pak ya, silakan dijawab ya. Dari Pak Kang Silahudin, beliau ini pengelola unit usaha di Pondok Pesantren Jaspida Sukabumi. Silakan. Terima kasih Pak Usep. Usep ya? Silahudin, Pak Silahudin. Ya. Komposisi ampas kurma ini kan sudah jadi Pak. Kita beli sudah jadi. Dia sudah diolah oleh teman-teman di Bandung. Saya punya teman-teman dulu awal-awal beternak itu, mereka bolak-balik ke sini, melihat kendala saya di lapangan, awal-awal kita beternak, akhirnya dia punya ide. Idenya begini, Pak Ustadz, saya punya teman mengelola pakan. Bahan bakunya, dia bilang kurma. Tapi ini makannya untuk sapi perah, karena dia harus bersih katanya. Saya bilang, saya minta jatah dong, 1 truk 3 bulan gitu loh. Saya dapat jatah itu Pak. Jadi saya minta itu ke Bandung. Saya belum pernah ketemu orangnya, tapi hanya by phone saja. Sudah 8 tahun kita bermitra dengan beliau. Saya juga belum pernah bertemu sama sekali, tapi kita komunikasi terus pakai WA-WAan sampai hari ini. Ini nggak tertutup Pak. Bahkan ketika di Semarang saya menyampaikan seminar begini, saya silakan siapa yang butuh pakan seperti saya tinggal konekkan saja. Silakan. Ini pakan yang bagus, yang perlu kita publikasikan. Bukan hanya milik kami sendiri, tidak. Ini boleh dibeli oleh siapa saja. Saya boleh nanti kasih japri, saya kasih nomor teleponnya, alamatnya, ada di Bandung. Mereka kirim sampai ke Jawa Tengah. Dan ini pekerjaannya bukan pabrik Pak, home industry. Komposisinya dia udah dicampur dengan kurma dan dedak. Kemudian pengalaman kami di sini, setelah kami berkomunikasi dengan beberapa peternak di Jawa Tengah dan di Jawa Halo? Lanjut Pak. Nah, ya. Di Banten ini ada banyak pengrajin tahu, Pak. Ampas tahu itu adalah makanan sapi yang paling bagus. Maka di kita ampas tahu ini kita beli dari pengrajin tahu, kita beli ampas tahunya yang biasa kadang-kadang mereka buang ataupun bikin oncom. Maka kita booking itu. Jadi 4 bulan tuh kita bayar duluan ampas tahunya. Ampas tahu ini kita campur aduk dengan ampas kurma tadi 50-50. Kita aduk dalam sebuah tempat wadah pada jam 8 pagi lah kita berikan kepada sapi. Apa fungsi ampas tahu ini? Ini menggemukkan, membanyakkan, membaguskan daging sapi, Pak. Ampas tahu. Dicampur dengan ampas kurma, dia tambah lahap makannya. Dia nggak berhenti itu makannya. Lahap betul. Dan itu yang membuat sapi kita itu gemuk. Jadi pabriknya ada di Bandung, Pak. Saya boleh japri untuk mendapatkan nomor teleponnya. Itu baik. Luar biasa. Nanti Pak Kang Silah langsung boleh. Boleh. Langsung japri Kiai Sulaiman ya, sama-sama pengasuh pondok pesantren. Baik Kiai, bagaimana Pak Kiai ini kan sudah 12 tahun ya. Artinya bahwa
sudah mengalami lah pasang surutnya peternakan dan resikonya. Bagaimana mengatasi resiko kegagalan atau sakit terhadap hewan ternak, Pak? Gimana, Pak Kiai? Ya, kita tidak bisa nutup kemungkinan, Pak. Kita harus kerjasama dengan pihak lain. Dalam hal ini, kami orang pesantren bukan ahli peternak. Tapi kan ada yang ahlinya, dinas peternakan. Di kabupaten itu ada dinas peternakan, ada penyuluhnya, Pak. Ya, kita baik-baik aja dengan kepala dinasnya, dengan bupatinya. Nanti bupati menugaskan kadis menugaskan dokter. Nah, dokter itu datang ke pondok, Pak. Tiap seminggu 2 kali datang, meriksa sapi kita, apa kendalanya, ada yang masuk angin, ada yang kurang vitamin. Mereka kasih vitamin, Pak, suntik. Kalau kita mau IB juga bisa, mereka menawarkan IB. Kalau saya sih IB itu kalau sapinya nggak mau hamil-hamil saya IB. Tapi kalau normal saja kita kawinkan aja. Masukkan 1 ekor jantan ke kandang betina, udah hamil tuh nanti dia. Ada aspirasi arus bawah yang harus tersalurkan, iya. Ya. Itu tadi saya teringat betul itu, Pak Kiai ini. Menyalurkan kebutuhan, Pak. Iya, ini peri kehewanan juga harus diperhatikan. Iya. Soalnya Pak Kiai ini perhatian, termasuk sama sapi yang hal kayak gitu-gitu dipikirkan gitu ya. Saya juga di situ, oh iya betul juga gitu. Baik. Pak Kiai, alhamdulillah ini sudah ada yang bertanya juga. Terima kasih Pak Astri Lukman dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Flores menyimak ya. Silakan Pak Ari kalau mau bertanya. Ya di Flores kan banyak juga ya. Ini juga masih ada. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelum saya lanjutkan pertanyaan, silakan mengisi daftar hadir. Sesi kemarin banyak yang terkendala pengiriman sertifikat, diantaranya ada juga yang tidak menyertakan emailnya. Jadi mohon maaf. Kalau masih belum menerima, silakan berkoordinasi dengan menghubungi admin ya, Mbak di Intanifresh ya. Dan silakan diisi, mohon dilengkapi dengan emailnya sehingga langsung bisa terkirim begitu. Ini dari pertanyaan berikutnya, Masya Allah nih. Ini dari Bali, Pak Nur Soleh. Langsung dari Bali, siap suplai bakalan dari Bali, Pak Kiai. Langsung saja nanti sudah ada kontaknya. Sudah siap orang dari Bali, Bapak. Ini musim pandemi nggak usah datang ke Bali karena harus pakai rapid antigen. Betul. Bapak kirim aja nanti ya. Langsung gitu Pak Nur Soleh, langsung saja dengan Kiai Sulaiman. Beliau tuh ramah sekali. Kalau saya datang ke sana aja, Masya Allah, untuk yang namanya pindang patit luar biasa, udah disiapin begitu. Baik, dari adik-adik kita santri vokasi pertanian Indonesia dari Sukabumi. Assalamualaikum Pak, apakah kita bisa ikut investasi dalam sektor peternakan dengan keuntungannya kepemilikan hewan? Masya Allah, ini manusia santri udah mau nantang kiai investasi ini. Luar biasa. Seperti keuntungan ditabung, setelah mencapai harga hewan tersebut kita bisa tuker dengan hewan, misalkan sapi lagi gitu. Boleh nggak Kiai? Ya boleh ya. Mana ikut investasi gitu. Boleh nggak Kiai? Santri investasi sama Kiai boleh nggak gitu aja? Ya boleh, tapi kita pelajari dulu lah seperti apa investasinya, seperti apa pembagiannya, kita pelajari dulu. Iya betul. Kalau itu masuk akal kenapa tidak? Betul. Muamalah transaksi itu kan antara diminkum ya, ridho di antara kalian. Kalau salah satu nggak ridho nggak jadi kan gitu ya. Nanti dipelajari. Betul. Silakan adik-adik yang mau tapi spiritnya bagus lah sama Kiai besar nih sudah langsung berani nantang investasi ini. Luar biasa ya. Kembali. Oke, silakan yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Ini Pak pribadi yang lagi tertarik dari kemarin investasi di ternak dan perikanan, silakan kalau mau langsung diskusi dengan Pak Kiai Sulaiman. Pak pribadi silakan. Baik, terima kasih Pak Sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak luar biasa, menarik sekali tadi ini obrolannya. Saya baru masuk ini, mohon maaf. Pak Kiai, kalau untuk pakan Pak Kiai, itu apakah ada ramuan-ramuan tertentu yang bisa membuat sapi peliharaan kita itu semangat makannya, kemudian lebih cepat dia dagingnya itu berkembang. Itu kira-kira
saya dengar-dengar ada tambahan apa tetes tebu ya Pak Kiai. Apa pernah dicoba Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Ya, prinsipnya begini Pak pribadi. Bina sapi itu yang penting dia sehat Pak. Kalau dia sehat, makannya banyak, dia akan gemuk. Dia sehat, makannya nggak ada, dia kurus Pak. Dia sakit, makan ada, dia nggak makan, kurus juga. Nah, yang penting dia sehat. Bagaimana sapi itu sehat? Sehatnya dia, kita panggil dokter. Nah, dia kasih vitamin, Mbak. Kemudian disuntik lagi namanya obat cacing, Mbak. Oh. Jadi sapi datang itu suntik obat cacing. Kita nggak tahu sapi itu seperti apa di sananya. Mungkin dia banyak makan tanah. Di sana itu ada telur cacing. Akhirnya di perutnya banyak cacing. Kalau banyak cacing, dia makan seperti apapun dia akan kurus karena cacing yang gemuk. Gitu loh. Jadi yang wajib itu adalah suntik membunuh cacing dulu. Jadi obat cacing itu disuntik dulu. Kemudian setelah itu kita kasih dia vitamin. Vitamin itu ada vitaminnya di dokter itu Pak. Dia tahu, saya nggak tahu namanya. Kemudian kita beri lagi suntikan, namanya suntik nafsu makan di lehernya. Suntik sama dokter itu. Nanti dia makannya nafsu dia. Jadi sehat dulu dia. Sehat, dan dia tidak cacingan, dan nanti suntik dia nafsu makan, dia makannya banyak. Tinggal kita yang melayani makannya yang kewalahan. Itu aja Pak, nggak ada kayak tertentu. Kemudian tadi ada tebu itu Pak ya. Tebu itu sebetulnya fungsinya merangsang Pak. Jadi rumput itu kita kasih air tebu. Itu dia lahap. Kemudian kami juga begitu Pak. Jadi tadi ampas kurma yang diaduk pakai ampas tahu itu kita kasih satu gelas ampas air tahu itu, air tebu itu. Oh. Dia gaya madu Pak. Iya. Nah, gimana? Kita kasih satu gelas saja. Nah itu udah berpengaruh kepada rasa. Sehingga nanti sapi itu makannya lahap betul. Itulah yang membuat sapi kita gemuk Pak. Betul Pak. Itu ada sari gula ya. Saya nggak tahu itu gula. Ada ampas gula dicampur dengan ampas tebu itu Pak, yang nggak kejual. Itu ada yang mengambil itu Pak. Itu dijual. Itu kita beli. Baik Pak, terima kasih. Pak, asal jangan dikasih tuak aja Pak. Kasih tuak kan kacau. Tapi kalau dikasih susu telur madu jahe boleh dong ya? Boleh STMJ. Salah satu vitaminnya telur Pak. Telur ya. Jadi baik. sapi itu kadang-kadang dia nggak mau makan dia. Dia lihat rumput dia lihat aja, dia nggak mau makan. Nah kita tadi dokter sudah, suntik sudah, nggak mau juga. Itu dikasih telur mentah Pak. Ceplokin ke mulutnya. Dia makan itu bisa menambah nafsu makan juga. Okay. Telur bebek. Nah iya, saya juga sama Pak, telur bebek dikasih di dadar enak, di dadar itu ya saya juga nafsu makan saya Pak. Baik. Ini kan kisahnya Pak Kiai itu emang kalau saya ketemu memang kocak-kocak begitu, memang banyak ininya, banyak bercandanya, sering serius gitu ya. Nanti saya tanya terakhir dengan Pak pribadi ini urusan dengan berapa investor bagi hasilnya. Tapi ini kan tadi kisah cerita dari Pak Kiai Sulaiman secara pengalaman. Ya, ekspertis beliau selama 12 tahun, begitulah kira-kira, dan cukup berhasil. Coba kita akan tanyakan kepada ahli nutrisi. Kita punya ahli nutrisi di Intan ini, Dr. Slamet Wuryadi ya. Memang dikenal sebagai orang puyuh, tetapi sebetulnya beliau ahli nutrisi hewan. Pak Slamet, monitor ya Pak Slamet ya? Pak Slamet Wuryadi monitor nggak? Siap. Nah ini ada, alhamdulillah. Pak Slamet, ini menarik ini bicara tentang pernutrisian dan pakan gitu ya, terutama di sapi. Silakan Pak. Ya silakan Pak. Ya kebetulan lagi ini ada masukan berbagi yang sangat luar biasa sekali Pak Sigit. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Salam hormat. Ini menarik sekali hari ini. Saya lagi di Saung Pak Sigit. Ya. Kebutuhan pakan ternak itu mana-mana untuk unggas, untuk sapi, untuk domba itu adalah 80% dari total biaya produksi. Luar biasa. Tadi Pak Kiai Sulaiman sudah menyampaikan bahwa
dengan formula konsentrat, rumput. Nah, kebetulan Pak Kiai nanti izinkan saya atas nama Intani membagikan bibit indigo vera. Ini adalah indigo vera yang saya tanam udah ribuan pohon. Bahkan kita menanam di Lampung Pringsewu itu 20 hektar nih. Ini adalah tanaman yang berasal dari Afrika Latin. Di belakang saya ini memiliki protein luar biasa sekali, yaitu 35%. Dan hebatnya lagi, indigo vera ini adalah daya cernanya cukup tinggi, yaitu 80%. Jadi dia cernanya luar biasa, dan ini recommended sekali untuk peternakan masa depan. Karena bicara odot, bicara kinggrass, bicara sulanjana, bicara apapun, tidak ada yang mengalahkan sumber protein ini, Pak. Nah, saya ingin lewat yang mulia ini, Intani, lembaga kita, semoga saya nanti diperkenankan silaturahmi kepada Pak Kiai Sulaiman untuk membagikan bibit yang harus segera ditanam di pondok pesantrennya beliau. Siap. Gitu. Siap, Pak. Nah, berikutnya Pak Kiai, kita harus tahu Pak Sigit bahwa kebutuhan Indonesia impor untuk daging menjelang Lebaran ini totalnya adalah 185.500 ton. Bayangkan. Dan kebutuhan Indonesia untuk impor sapi dan kerbau itu totalnya adalah mendekati 696.000 ton per tahun. Nah, betapa tidak tadi saudara kita dari Bali menyampaikan punya bakalan yang siap didistribusikan kepada Pak Kiai Sulaiman di tempatnya beliau. Kemudian nanti saya sebagai Intani dari divisi peternakannya ya Pak Sigit berkolaborasi bersinergi memberikan kontribusi sukses berjamaah. Apalagi tadi bicara pesantrennya Pak Kiai tidak cukup dengan bina ruhiyah, tetapi harus ada bina rupiah. Bina ruhiyah dan bina rupiah melalui pertanian, peternakan dan perikanan ini adalah wow banget untuk generasi milenial kita. Ya. Bina segera rupiah, mungkin bina rupiah. Nanti secara pribadi akan saya coba sampaikan ke Pak Kiai karena bibit-bibit kita ini sudah siap tanam sebenarnya, dan ini tanaman yang ada di sini ini begitu dipanen dia akan tumbuh lagi per 2 minggu insya Allah akan panen. Jadi kalau hari ini kita punya peternakan tidak memelihara ini alangkah sayangnya. Jadi kalau kita lihat nanti di Google ada namanya Gendir, Gerakan Indigo Vera Jawa Barat. Itu adalah sesuatu yang menurut saya harus saya bagikan kepada saudara-saudara kita di Banten nanti ke depan. Siap. Nah, kedua, kebetulan lewat Puyuh, ini kan autopilot. Alhamdulillah sudah seorang Slamet ini sudah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional ke Istana 4 kali lewat Puyuh. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa untuk stimulan pemberian telurnya, tidak ada yang mengalahkan kandungan gizi telur puyuh dan lainnya Pak Kiai Sulaiman. Sehingga nanti dengan harga beli yang terjangkau, harapan saya nanti izinkan saya juga membina peternakan puyuh di tempatnya Pak Kiai supaya kebutuhan nutrisi untuk para santri-santri kita, terlebih untuk ternak kita juga akan memberikan kontribusi yang baik karena protein puyuh luar biasa tinggi sekali dan rendah lemak yang hari ini terdolimi oleh kepentingan apapun itu katanya kolesterolnya tinggi. Saya lewat media yang berbahagia ini, lewat Zoom meeting seminar yang sangat saya banggakan ini, dan alhamdulillah Pak Sigit setiap minggu saya mengikuti terus begitu, karena saya ingin menjadi bagian daripada membangun ketahanan pangan di negeri tercinta ini. Sekali lagi, telur puyuh adalah telur puyuh yang memiliki kandungan protein tinggi, lemak rendah, dan hari ini terdolimi katanya kolesterolnya tinggi, didolimi 18 kali lipat dari yang diberitakan. Sehingga nanti untuk pedetnya Pak Kiai, untuk laktasinya dan untuk breedingnya sapi, saya pikir kalau nanti ada seperti yang tadi disampaikan oleh saudara kita, Pak pribadi tadi, dengan tetes, dengan konsentrat, dengan indigo vera ini, Masya Allah, ini bentuknya kayak kelor ya Pak Kiai Sulaiman ini ya, tapi mudah tumbuh dimanapun itu. Nah inilah tanaman yang saya tanam, sudah ribuan pohon dan siap mensupport kebutuhan Pak Kiai Sulaiman nanti ke depan. Pak Sigit, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga nanti saya diizinkan untuk silaturahmi ke Pak Kiai Sulaiman, karena kebutuhan Banten yang pasok telur puyuh di pasar di hampir 16 pasar
itu tidak kurang dari 1 juta butir per minggunya telur puyuh. Harapan saya nanti bekerja sama. Inilah gaji hariannya melalui telur puyuh. Dikasih makan pagi, sore bertelur. Dikasih makan pagi, sore bertelur. Dan pasar Banten sedang menunggu sebanyak 1 juta butir per minggunya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, mantap, luar biasa. Ini Pak Soleh Muryadi, beliau memang koordinator bidang sektor peternakan di Intani. Dan beliau memang pakar, dikenal sebagai pakar puyuh, tapi sebenarnya background-nya adalah pakar nutrisi hewan. Luar biasa. Ya, jadi itulah salah satunya gerakan Indigo Vera. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah menjelang jam 11. Sesi berikutnya adalah aspek bisnis. Nah, barangkali di forum yang mulia ini bisa mempertemukan antara peternak, kemudian penyandang modal, ya, kemudian ada pula yang mungkin supplier bakalan atau yang mau membeli dari sapi-sapi ini. Baik, silakan Pak Sulaiman bisa kasih gambaran kalau mungkin saya menyertakan modal sekian rupiah, konsep bagi hasil berapa dalam berapa bulan. Mungkin bisa diberikan gambaran seperti itu. Ya, selama ini kita dengan para kawan-kawan, sahabat-sahabat ini rata-rata mereka inilah simpatisan pondok pesantren, Pak. Ya, intinya mereka ingin mendukung ekonomi pondok. Ya, kadang-kadang mereka tidak menunjukkan berapa persen hasilnya. Yang penting kami berusaha semaksimal mungkin untuk agar ternak ini mendatangkan untung. Begitu panen kami memberikan modal kembali dan memberikan untung kepada mereka-mereka. Selama ini rata-rata tidak ada yang menentukan berapa persen, Pak, karena kita bukan lembaga dengan individu. Kami belum pernah secara formal kepada lembaga yang profesional. Ini sifatnya pribadi. Kami belum punya pengalaman tentang itu, Pak. Sedikit, dan saya nggak berani bicara persentase. Nah, ya. Pengalaman. Karena sifatnya mana kemitraan bareng-bareng berjamaah, Pak, ya. Ibadah berjamaah. Ibadah berjamaah. Hanya kepercayaan saja, Pak, sedikit. Betul, syirkah. Syirkah. Baik, kalau dari bayangan buat para peternak pemula, Pak, itu kira-kira modal awal anggaplah bakalan simental atau BX gitu ya. Usia berapa, digemukkan 5 bulan, nanti harga berapa di usia di saat penjualan? BX itu kita beli harga sekarang, Pak, ya. Dari harga 13 sampai harga 17. Itu penjualan kita nanti 20 sampai 30. Itu kisaran segitu, Pak. Kisaran berapa rupiah per kilo, Pak? Kalau kita beli itu harganya 45.000 sampai 55.000 per kilo. Jadi paling rendahnya 45.000 per kilo, paling tingginya 55.000 per kilo. Penjualan Lebaran Haji itu rata-rata antara 60.000 sampai 70, Pak. 70. Itu pasaran ketika Lebaran Haji. Enggak. Itu yang kita lakukan seperti itu, Pak. Ya. Bobot bakalan berapa kira-kira, Pak? Bobot bakalan berapa? Bakalan itu ya 225 sampai 300 ya, karena saya ini melayani bermacam-macam orang. Ada yang pengennya sapi yang besar. Jadi kalau kami dari harga 15 juta sampai harga 38 juta kita beli itu ada. Karena nanti pada Lebaran itu orang yang pengennya 50 juta gitu. Maka bermacam-macam berat kita punya. Karena konsumen kita bermacam-macam seleranya, Pak. Oh, baik. Ada yang fanatiknya Bali, ada yang fanatiknya harganya harga 17, ada yang fanatiknya harga 25 saja. Itu menetap, Pak. Itu hampir menetap dia tuh, seleranya seperti itu terus. Nah, maka kita udah menyiapkan kebutuhan itu. Ini hanya pengalaman saja, Pak. Baik. Itu, Pak Sigit. Wah, luar biasa. Ini masih yang di sesi terakhir yang ingin bertanya, silakan, atau tertarik bermitra
ya bermitra dalam budidaya atau tertarik dalam untuk membeli sapi di saat kurban nanti kepada Pak Kiai Haji Sulaiman Effendi di Kabupaten Lebak. Baik, Kang Guntur masih monitor, beliau memang sibuk sekali ya pagi ini. Kang Guntur masih monitor? Sementara, oh ya baik, masuk sesi terakhir Pak Guntur. Silakan memberikan ulasan sebelum nanti Pak Kiai memberikan closing statement-nya. Silakan. Ya, baik, siap. Pak Kiai, terima kasih banyak. Ini sangat inspiring ya, sangat inspiratif. Dan ini menjadi hal pemacu kita makin semangat untuk memperkuat sektor pertanian. Kedua, tadi Pak Slamet sudah memaparkan juga tentang kebutuhan daging. Tadi saya juga memang mau menyampaikan itu. Dan itu adalah tantangan di kita. Jadi saat ini impor daging kita sangat besar dan hampir 70-80% daging kita itulah ketergantungannya pada impor ya, daging sapi terutama. Dan problemnya ketika kita bicara ketahanan pangan saja sebenarnya itu tidak cukup. Jadi kita harus bicara adalah kedaulatan pangan. Nah ternyata faktor eksternal mempengaruhi ketahanan pangan kita. Kasus daging sekarang harganya mahal dan impornya susah. Itu karena memang di suppliernya di Australia itu dampak dari musibah yang mereka alami ketika kebakaran hutan yang dahsyat pada tahun lalu, sehingga itu mengurangi populasi sapi. Nah, bisa nggak kita dalam kondisi saat ini memanfaatkan momentum ini untuk memproduksi sapi secara mandiri? Saya dengan kawan-kawan Intani salah satunya kita menjajaki ke Sumbawa ya, ke NTB untuk pengembangan sapi Bali dan sapi Sumbawa di sana. Kemudian juga di beberapa tempat lain mungkin ada. NTT sebenarnya peluangnya besar, tapi NTT ini ada persoalan, sapi-sapi yang ada di sana itu wilayahnya masih termasuk dalam zona penyakit ya, penyakit PMK gitu kan. Itu. Jadi harganya murah di sana, bisa diproduksi ini, tetapi sapinya masih merah lah, masih belum bisa masuk ke daerah-daerah lain. Nah, Indonesia ini memang selama ini kelihatannya fokus pada bagaimana ketersediaan pangan, tapi tidak kurang untuk menjadikan bagaimana kita memproduksi pangan. Nah, ini mindset ini harus kita ubah mulai dari yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan. Ya, produksi beras misalnya, selama sebelum pandemi, beras Indonesia ini padi harus selalu impor 1-2 juta ton. Tapi ketika pandemi, ternyata tanpa impor kita bisa. Artinya apa? Saat ini ada produksi gabah, tetapi tidak terdata dengan baik. Atau datanya tidak akurat, sehingga jumlahnya harus selalu dibikin minus. Jadi kemarin Indonesia nggak impor itu, saya ingat betul FGD awal ketika pandemi COVID ya, kami undang beberapa instansi terkait, kemudian kita FGD terbatas. Di situ disampaikan ancaman kekurangan pangan pada menjelang akhir tahun sekitar 2 juta ton, sehingga kita harus impor 1,5-2 juta ton. Itu kan, itu. Tapi ternyata yang terjadi 2020 beras kita surplus 10%. Ini luar biasa ini. Produksi beras Indonesia, produksi gabahnya juga sama, surplus 10%. Artinya apa? Selama ini sebenarnya nggak perlu impor. Nah, begitu pula di ternak. Sapi ini kalau didata betul, jangan-jangan juga mungkin bukan lagi 70-80% yang impor. Mungkin yang impornya hanya separuh. Separuhnya bisa di dalam negeri gitu kan. Begitu pula di domba kambing, Pak Kiai ini kan. Kambing kita coba cari data yang betul gitu ya. Ternyata populasi kambing kita, domba dan kambing, itu masing-masing totalnya itu biasanya sekitar 35 juta ekor. 17 ribunya itu adalah kambing, 18 jutanya itu adalah 17 juta kambing, 18 jutanya itu adalah domba. Ini yang ternyata ini. Tapi populasi ini Mas Sigit mengalami betul. Ketika kita nyari bakalan, kita susah. Ada di mana sebenarnya data ini. Jadi ini soal pendataan. Tapi kebutuhan pasar bisa terpenuhi. Jadi di Jawa Barat dan Jabotabek itu kebutuhan pasar untuk domba dan kambing setiap bulan di luar kurban itu 25.000. Suara Kang Guntur terputus sepertinya, Bapak sekalian. Kita mengurangi ketergantungan impor
impor ini dengan melakukan shifting ya, artinya mengalihkan pola konsumsi kita yang semula misalnya sangat tergantung kepada sapi karena kita belum mampu memproduksi sendiri, mumpung domba dan kambing ini belum impor, coba kita kambingnya sama seperti korban campaign tentang kolesterol. Nah, beberapa penelitian ternyata kolesterolnya masih manageable, masih bisa terkelola dengan baik. Begitu pula di ayam. Ayam kita ini impor. Kalau ternyata bisa shifting kita geser ke puyuh, misalnya seperti Pak Slamet tadi sampaikan, ini juga hal-hal yang sangat menarik. Jadi memang kita harus saatnya mulai Sepertinya Kang Guntur terkendala sinyal nih, terpental beliau. Ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau kendala teknis beliau di lapangan saat ini, jadi agak terkendala apa ya, namanya. Mas Sigit kelihatannya sinyal ya Mas ya? Iya, silakan. Sudah masuk lagi, silakan. Silakan Guntur, sudah masuk lagi. Oke, barusan terputus. Ya, jadi saatnya sekarang ini kita manfaatin momentum pandemi kita ini untuk menata kembali pola pikir, mindset, dan policy serta langkah-langkah strategis. Pertama adalah kita mengandalkan pangan dari luar negeri. Walaupun harganya lebih murah, seperti beras dari Vietnam itu harganya memang lebih murah daripada beras kita. Tapi kalau kita ingin berpikir jangka panjang, kita tidak bisa mengandalkan harga yang murah, tetapi bagaimana membangun ekosistem yang bisa membangun kemandirian, menjadikan Indonesia berdikari. Kedua juga di ternak sama. Nah, sekarang sapi memang sebagian besar kita masih impor, gitu kan. Tapi sebenarnya masyarakat bisa kita mulai geser dengan apa yang bisa diproduksi sendiri. Selain beternak, pola konsumsinya digeser. Kalau kambing ini bisa, kambing dan domba bisa kita kembangkan, mari kita bergeser dari konsumsi daging sapi ke kambing dan domba. Begitu pula ayam. Ayam itu juga sangat ini pasarnya dan sebagian juga impor. Alangkah baiknya juga kalau kita misalnya bisa memanfaatkan puyuh tadi seperti Pak Slamet Uryadi yang bisa dijadikan ternak rakyat dan kemudian untuk menambah protein baik dari telurnya maupun dari dagingnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita mulai bangun dari hal yang sangat sederhana. Dan kalau ini kita gabung-gabungkan seperti yang dilakukan Pak Kiai Sulaiman tadi, dengan kekuatan jaringan pesantren, jaringan komunitas, jaringan organisasi, dan jaringan tempat-tempat ibadah lainnya, ini menjadi hal-hal yang sebetulnya akan memberikan nilai yang sangat bagus untuk kemandirian dan menuju Indonesia berdikari. Itu mungkin Mas Sigit beberapa penutup dari saya. Nuhun, mangga. Baik, terima kasih Kang Guntur. Sukses selalu. Semoga selamat dan bahagia, terus sehat. Baik, para partisipan Intaners yang berbagai Bapak Ibu sekalian dari Sabang sampai Merauke ya, dari NTT sampai ke Aceh yang sudah bergabung. Memang Intani terus berupaya bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan Indonesia sekaligus mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan pelaku usaha taninya. Di dalamnya ada peternak, ada pembudidaya, ada nelayan dan para petani tentunya. Jadi kita bersama-sama untuk mendorong di dalamnya ada kemandirian instrumen, kemandirian saprodi, peningkatan produksi sampai pada efisiensi tata niaga dan akses distribusi yang memadai sehingga tidak produk ini bisa terdistribusi dengan baik sehingga khususnya masyarakat berpenghasilan rendah pun dapat mengakses pangan yang halal dan thayyiban, nutrisi yang cukup. Itulah Intani yang terus berupaya bersama-sama yang terus diingatkan oleh Ketua Umum kepada kita semua sehingga kita tidak hanya berwacana langsung pada real program-program dan pekerjaan aktivitas di lapangan yang turut bisa berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan kemandirian para pelaku usaha tani. Baik, di sesi terakhir kita akan mendengarkan closing statement pesan-pesan dari inti dari Pak Sulaiman Effendi yang telah dijabarkan segitu banyak. Silakan Kiai Sulaiman. Terima kasih Pak Sigit. Kami sering mengikuti seminar tentang peternakan, Pak. Dari beberapa menteri-menteri yang berkait dengan pangan, terutama Menteri Pertanian, selalu menyampaikan kepada kita bahwa kita ini masih mengimpor daging dari Australia. Padahal
sekitar kita banyak tanah yang kosong. Maka dari itu saya barangkali melalui Intani kita ini, kita bergerak sama-sama untuk mendorong masyarakat, mendorong pesantren untuk membudidayakan ternak sapi, Pak. Karena ya nilai ekonomisnya sangat tinggi dan sangat mudah, Pak. Sapi itu tidak banyak penyakitnya, gampang, tidak perlu insinyur, Pak. Artinya asal mau saja, belajar 2 hari cukup belajarnya, nggak usah lama-lama. Magang sini 2 hari bisa, insya Allah. Kandangnya nggak usah mahal-mahal, pakai bambu albasiah saja itu atapnya, tiangnya, pakai asbes bekas-bekas bisa kita pakai, seng bekas bisa kita pakai. Artinya kandang nggak perlu mewah-mewah. Yang penting bagaimana kita merawatnya. Dan peluang ini sangat besar. Semua orang bisa melakukan asal ada kemauan yang kuat. Tidak perlu berilmu yang tinggi. Kemauan yang paling penting. Kita ajak masyarakat kita, komunitas pondok pesantren kita ajak, yuk kita beternak. Jangan motong sapi perempuan. Jangan dipotong yang laki-lakinya. Yang perempuan itu kita membiarkan agar kita tidak bergantung kepada impor-impor lagi dari luar negeri. Saya kira saja Pak Sigit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam takzim buat Kiai Haji Sulaiman Effendi yang sangat luar biasa, Ketua Intani Wilayah Provinsi Banten, dan juga sekaligus beliau ini Ketua Presidium Forum Silaturahim Pondok Pesantren di Provinsi Banten. Beliau sehari-hari sebagai pengasuh Pondok Pesantren Modern Manahijus Sadat di Kabupaten Lebak, yang saya luar biasa sekaligus sebagai pelaku peternak sapi dan sektor lainnya di peternakan dan pertanian. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekalian sudah bergabung. Jangan lupa mengisi form absen ya, sekaligus sebagai data untuk e-sertifikat. Jangan lupa sertakan emailnya di dalam form absen tersebut sehingga kami dapat mengirimkan e-sertifikatnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Kiai Haji Sulaiman Effendi, juga Kang Guntur Subagya, dan para Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Masih bisa dilihat lagi di YouTube Indonesia Review. Dan terima kasih, kita bersama-sama tutup acara ini. Selamat berkarya, selamat beribadah. Beternak tuh motivasinya ibadah. Peternak itu bertani motivasinya ibadah. Jadi ibadah tak akan rugi. Nah, begitulah kira-kira pesan dari Pak Ahmad Sulaiman. Tidak perlu berilmu tinggi, tapi justru kesungguhanlah yang tinggi, disiplin tinggi, dan istiqomah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Salam Tani Indonesia, petani berdaya, bangsa sejahtera, Indonesia makmur sentosa. Salam Intani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Guntur, Pak Sulaiman, Pak Kiai.